Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Eskom, merupakan Kepala Bagian Bidang Penghimpunan Basnas Provinsi Riau. Bismillah, perkenalkan nama saya Abdul Kurniawan. Saya merupakan bagian pengumpulan bagian non-OPD di Basnas Provinsi Riau. Baiklah, kita sampaikan bahwasanya di Basnas Provinsi Riau ini merupakan lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang perzakatan. Di mana Basnas ini merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang diresmikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga PP Nomor 14 Tahun 2014, di mana organisasi Basnas ini dipimpin oleh 5 komisioner dan 1 ketua. Di setiap komisioner ini membawahi bidangnya masing-masing. Di bidang pertama itu membawahi bidang pengumpulan, di bidang kedua itu membawahi bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang 3 itu membawahi bidang keuangan dan pelaporan, serta di bidang 4 itu membawahi bidang administrasi umum dan SDM. Adapun struktur organisasi kita di Basnas Provinsi Riau ini, di ketua, di bawahnya ada 4 wakil ketua. Di bawah wakil ketua ini ada disebut dengan kepala bagian. Maka di setiap bidang yang 4 ini, baik itu pengumpulan, pendistribusian, keuangan dan ADM ini, di setiap bidang itu ada kepala bagian. Di bawah kepala bagian itu ada staf. Nah, jadi saat ini kita sampaikan bahwa di Basnas Provinsi Riau ini kami ada berjumlah 16 staf dengan 5 komisioner. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk pergerakan Basnas Provinsi Riau biasanya kita ada perpanjangan tangan kita, itu kita namakan UBZ, Unit Pengumpul Zakat. Unit Pengumpul Zakat itu kebanyakan dari kita itu OPD atau instansi pemerintah daerah, di mana sebelum kita bentuk UBZ maka kita akan sosialisasi dulu kepada anggotanya atau kepada para ASN untuk membayar zakat kepada Basnas Provinsi Riau. Ketika sudah dibentuk UBZ-nya, maka semua ASN akan membayar zakat kepada bendaharanya. Sistemnya itu sama bendaharanya. Ketika uang itu terkumpul sama bendaharanya, maka uang itu akan disetorkan kepada Basnas. Nah, di sini masing-masing UPZ atau unit pengumpul zakat dari masing-masing dinas, mereka bisa mengusulkan para mustahik mereka. Seperti contoh, ada tetangga dari masing-masing ASN yang mempunyai jualan terus tidak mempunyai modal yang cukup. Jadi para ASN bisa mengajukan bantuan kepada Basnas Provinsi Riau. Tibanya zakat ini kembali lagi ke dinas tersebut. Maka zakat ini merupakan dari kita untuk masyarakat atau untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa zakat ini akan kembali kepada tetangga kita, kepada warga kita. Jadi ketika Anda berzakat, maka Anda akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan hibahnya. Sedikit zakat Anda, maka itu akan sangat-sangat membantu tetangga kita yang membutuhkan. Kalau kita ibaratkan di yang berobat, itu kita di rumah singgah Basnas Provinsi Riau itu rata-rata yang para pasien rumah sakit, mereka yang berobat di Arifin Ahmad, itu mereka bisa tinggal di rumah singgah. Jadi rumah singgah ini salah satu contoh program Basnas Provinsi Riau. Untuk itu masyarakat sudah bisa melihat bahwa program dari Basnas ini ada gitu.
Kami sampaikan bahwa Basnas Provinsi Riau ini memiliki visi menjadi badan amil zakat yang amanah, transparan, akuntabel, dan profesional di Provinsi Riau. Maka dari itu, tujuan adanya Basnas Provinsi Riau ini semata-mata adalah untuk membumikan zakat khususnya di Provinsi Riau. Karena zakat yang ada di Provinsi Riau ini sungguh besar. Berdasarkan data penelitian yang kita himpun, di Provinsi Riau ini ada 1,6 triliun. Namun kenyataannya di 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau yang kita kumpulkan zakat itu hanya baru 98 miliar. Artinya kita berharap potensi zakat yang besar ini mampu memberikan sumbangsih. Karena kan tujuan zakat ini adalah memberikan kesejahteraan kepada para mustahik atau para penerima zakat. Kita tahu bahwasanya angka tingkat fakir dan miskin sebagaimana yang dalam aspek itu yang menjadi prioritas itu sangat banyak di Provinsi Riau. Maka dari itu hadirnya Basnas ini kita berharap sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Basnas Provinsi Riau ini, yakni mengentaskan 1% kemiskinan di Provinsi Riau. Nah, untuk itu inilah tujuan Basnas sesungguhnya kenapa harus kita bersinergi, harus kita menghidupkan kembali zakat ini semata-mata hanya untuk agar para mustahik ini bisa kita berdayakan. Artinya zakat yang kita berikan kepada mustahik itu bukan hanya sekedar bantuan konsumtif, namun kita berharap itu bisa menjadi suatu kegiatan yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan usaha. Artinya mudah-mudahan dengan zakat ini nantinya para yang mustahik ini bisa terangkat derajatnya sehingga dia bisa menjadi muzaki. Ibaratnya yang dulu mereka tangannya di bawah, sekarang kita harapkan ke depan di suatu kemudian hari mereka bisa menjadi orang yang memberi tangan di atas.